Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar atau UNM turun untuk menyuarakan hak-hak buruh pada momentum May Day pada Kamis 1 Mei 2025. Secara garis besar, mahasiswa menuntut evaluasi kebijakan terhadap buruh dan pendidikan Indonesia. Jenderal Lapangan Muammar Gaddafi menyampaikan, May Day memberikan kesempatan bagi para buruh untuk memperingati perjuangan mereka serta menyuarakan aspirasi terkait hak-hak ketenaga kerjaan. Selain memperjuangkan hak buruh, mahasiswa UNM juga menyuarakan hak-haknya sebagai mahasiswa, misalnya fasilitas dan sarana prasarana kampus, kebijakan kampus yang tidak pro mahasiswa, hingga evaluasi kualitas tenaga pendidik di lingkup UNM. Diketahui mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau UNM mulai memblokade Jalan AP Petarani Makassar pada Kamis 1 Mei 2025. Pasukan oranye tersebut mulai berkumpul di depan gedung Pinisi UNM sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Pantauan Tribun Timur, kendaraan yang melintas di depan kampus UNM mulai terhambat. Mahasiswa menutup satu jalur sehingga mempersempit akses jalanan di jalan nasional tersebut. Mahasiswa juga menghentikan satu truk berwarna hijau kuning. Truk tersebut akan digunakan sebagai panggung aspirasi. Aksi bakar ban pun dilakukan oleh mahasiswa. Kalau memang sudah sama sekali menutup arus baru untuk kita ambil langkah-langkah. Yang untuk jalur akan membangun gerakan yang terkonsolidasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E mengenai kebebasan berpendapat di depan umum. Kami membawa isu bahwa evaluasi seluruh kebijakan terhadap buruh dan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana itu terlalu banyak ketimpangan yang terjadi, terlalu banyak keserakahan dari pihak pejabat mengenai apa yang seharusnya dipenuhi oleh rakyat tidak dapat mendapatkan haknya. Salah satunya adalah buruh cipta kerja, teman-teman buruh tidak mendapatkan pesangon, salah satunya. Kemudian setelah itu ketika tidak mendapatkan pesangon, biaya tarif kehidupan bertambah tinggi dengan naiknya PPI 15%. Hal itu sangat menderita bagi teman-teman buruh mengenai banyak adanya keluarga yang dia nafkahi, anak istri di rumah tapi tidak mendapatkan hak yang layak dengan pekerjaan yang dia kerjakan, dia tidak mendapatkan hak yang sepenuhnya. Kemudian kami membahas juga tentang kasus internal di lingkup Universitas Negeri Makassar, khususnya Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, yaitu di mana terjadi satgas penjualan nilai dilakukan oleh oknum dosen. Kemudian setelah itu ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh dosen, di mana banyak bangunan mangkrak, sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi di Fakultas Teknik. Banyak tempat yang seharusnya mendapatkan hak, salah satunya adalah teman-teman dari jurusan PTIK yang tidak mendapatkan tempat pendidikan formal maupun non formal. Jadi tindakan di Lamacas seharusnya di Fakultas Teknik, tapi tindakan ke sini karena bangunannya sudah hampir rubuh seperti itu. Jadi banyak keresahan-keresahan dari teman-teman mahasiswa di lingkup UNM. Jadi kami teman-teman di BEM menyuarakan aspirasi ini sebagai penyambung lidah masyarakat, kemudian sebagai penyambung lidah mahasiswa masyarakat di Fakultas Teknik itu sendiri. Ada evaluasi untuk evaluasi untuk oligarki Prabowo Gibran ini itu merupakan sangat berdampak juga kepada kita, di mana adanya kasus yang berkesinambungan satu persatu muncul, mulai dari
PPM, mulai dari efisiensi, kemudian IKN, itu terlalu banyak. Sehingga kami, masyarakat, terus melarang di mana akan terjadinya hipotesis kami bahwa akan terjadi pemerintahan yang otoriter dengan adanya RUU TNI tersebut. Ya, mana RUU TNI itu merupakan dampak yang cukup besar, di mana kita dari 10 departemen yang bisa dimasuki oleh TNI ditambah menjadi 6, jadi total 16. Itu sangat menderita. Kami rakyat tidak bebas untuk menyampaikan aspirasi kami. Itu sudah menyalahi dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.